kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Namun Tuhan, kalau Engkau nggak beserta kami Tuhan, kami nggak mau berjalan Tuhan. Terus pimpin hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami mau terus berjalan Tuhan, mengikuti. Berjalan dalam Roh-Mu, Yesus. ku perlu Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari saudara sekalian, kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, kami gak mau berjalan Tuhan tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
Bapa di dalam kerajaan surga. Dikuduskan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, pada kesempatan pagi yang indah ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati Tuhan. Dengan segenap jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu hari lepas hari. Sehingga pagi ini kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh kembali ada di dalam bait-Mu yang kudus. Kembali kami ada Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Sungguh kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Sertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Bapa, kami sudah memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau hadir melawat kami pribadi, Bapak. Bapa, kami serahkan Tuhan sepanjang ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya sebentar kalau hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Biarlah firman disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Sungguh Bapa, kami perlu Engkau Bapa, berfirmanlah melalui hamba-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan hati pikiran kami. Tuhan, Kau beri hikmat pengertian kepada kami. Supaya kami mengerti akan segala kehendak-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bekerja Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami akan siapkan tanah hati yang terbaik. Bapa, kami akan menyambut berkat firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur buat perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus kita rasakan. Sampai hari ini kita boleh ada sehat, kuat karena anugerah Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Emak, Papi dan Mami. Kepercayaan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, lalu ayat yang ke-33. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 sampai lalu lompat ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab dan Alkitab masing-masing. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Lalu kita lompat ayat yang ke-33. "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya berikan judul no diskon. Mungkin ada banyak daripada khususnya ibu-ibu sekalian akrab dengan kata atau kalimat ini, diskon ya. Tentu di antara ibu-ibu sekalian, bahkan mungkin bapak juga menyenangkan ketika mendengar atau membaca tulisan ini ya, khususnya di tempat-tempat yang Bapak Ibu Saudara hendak membeli sesuatu ya. Kalau ada tulisan ini rasanya semakin semangat ya, kayaknya ada energi tambahan gitu ya. Tapi kita melihat bahwa
Pada pagi hari ini saya berikan judul firman Tuhan adalah no discount ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ini kita akan berbicara atau kita akan belajar bersama tentang harga sebuah pemuritan. Ya, tentang bagaimana yang dikatakan tentang oleh Tuhan Yesus tentang menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, tentu menjadi pengikut Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh tidak boleh ada diskon ya. Jangan saya hari Sabtu Minggu aja iring Tuhan, Senin sampai Jumat kayaknya Tuhan ditinggalin dulu ya. Cara melihatnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Cara melihatnya gampang ya. Cara melihatnya Bapak Ibu Saudara dapat melihat Alkitab masing-masing. Apakah Alkitab masing-masing dari Bapak Ibu Saudara masih berbentuk seperti Alkitab baru atau tidak? Kalau masih seperti baru padahal sudah 5 tahun yang lalu dibeli, ya itu artinya ya berarti Bapak Ibu Saudara menerapkan diskon-diskon ya dalam hari-hari tertentu untuk beribadah kepada Tuhan dan lain waktunya tidak. Cara mudahnya gitu ya. Jadi kalau Alkitab Bapak Ibu Saudara masih terasa baru gitu. Udah bertahun-tahun dibeli tapi rasanya masih baru. Ya, begitu dibuka masih nempel. Nah, itu tandanya Bapak Ibu Saudara sedang memberikan diskon-diskon di dalam kehidupan rohani dari Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Nah, kita melihat bahwa ayat-ayat yang kita bacakan tertulis di dalam ayat yang kita baca, perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, berbicara tentang harga sebuah pemuritan. Kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-25 Alkitab mengatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seperti biasanya Yesus ketika berjalan dimanapun pasti ya ada orang atau rombongan orang yang banyak mengikuti Yesus. Dan kali ini pun sama ya. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus berhenti. Yesus nggak bilang, wah udah cukup nih follower saya. Ya, udah banyak nih followers atau subscriber saya. Saya akan semakin populer, akan semakin terkenal, akan semakin ternama. Ya, termasyur namanya di setiap pelosok-pelosok Israel. Karena setiap kali Yesus datang, pasti banyak orang berduyun-duyun datang mengikuti Yesus. Tapi kita melihat hal yang berbeda Yesus lakukan. Yesus berhenti. Yesus nggak bilang, wah bagus deh kalau gitu. Ya, setiap kali jalan nambah 100, setiap kali jalan nambah 100 ibaratnya. Lama-lama jadi banyak followersnya. Tapi kita melihat kenapa Yesus berhenti. Karena Yesus tahu persis apa yang menjadi motivasi orang-orang yang datang berduyun-duyun itu. Yang hanya mengharapkan kesembuhan, yang hanya mengharapkan berkat-berkat Tuhan, yang hanya mengharapkan pertolongan Tuhan saja. Tapi tidak betul-betul berpaut dengan Tuhan. Makanya Yesus berhenti. Dia nggak malah senang, wah followers saya banyak, kalau gitu saya jalan terus. Orang-orang akan lihat, wah Yesus pengaruhnya akan semakin luas. Buktinya orang-orang yang menyertai dia semakin banyak. Tapi Yesus enggak demikian. Padahal Yesus punya kesempatan untuk jadi populer. Semakin banyak pengikut Yesus, akan semakin sedikit kemungkinan dia ditangkap. Karena apa? Pengikutnya banyak. Sekalipun serdadu-serdadu Romawi mau nangkap, kalau pengikutnya ada 1000, tambah banyak, makin hari makin banyak, tentu ya serdadu-serdadu Romawi tidak akan menangkapnya karena pengikutnya banyak. Tapi bukan itu yang dicari oleh Tuhan Yesus. Yesus mencari hati-hati yang sungguh-sungguh. Yesus tidak melihat apa ya atau berapa banyak jumlah orang yang menyertai dia, yang mengikuti Yesus. Yesus nggak bilang, wah
kalau gitu saya pengaruhnya besar nih, banyak buktinya yang ikut saya. Yesus enggak ya, karena Yesus mengerti apa yang menjadi motivasi orang-orang yang mengikuti dia. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mendiskon atau menyembunyikan harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan, ya, muridnya. Yesus enggak pernah bilang, kalau mau jadi muridku enggak apa-apa lah, ya. Satu hari enggak ikut perintah Tuhan, satu hari enggak ikut firman Tuhan enggak apa-apa. Yesus enggak pernah bilang seperti itu di dalam ayat-ayat Alkitab. Ya, baik dalam kitab Kejadian ya sampai Maliaki, ketika Yesus masih dalam bentuk teofani atau penampakan Allah, baik maupun dalam Matius sampai kitab Yohanes ketika Yesus ada dan hidup di muka bumi, maupun dari dalam Kisah Rasul sampai Wahyu ketika Yesus menyertai kita lewat Roh Kudus, tidak pernah dicatat dalam Alkitab bahwa Yesus memberikan diskon dalam harga mengikuti dia. Setiap pengikutnya harus mengambil keputusan dengan kesadaran yang penuh. Ya, jadi ketika kita Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, saya yakin dan percaya bahwa betul-betul satu keputusan yang lahir dari hati Bapak Ibu Saudara sendiri. Ya, di dalam pribadi masing-masing dengan kesadaran yang penuh menjadi murid Tuhan. Lebih dari sekedar memasuki suatu agama, bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi ketika kita menjadi murid Tuhan, enggak cuma sekedar tulisan atau kolom agama di kartu tanda penduduk Bapak Ibu Saudara berubah, enggak hanya sekedar mengganti kolom agama, tapi lebih daripada itu menjadi murid Tuhan. Enggak hanya cuma sekedar ganti kolom agama di kartu tanda penduduk, tapi bagaimana hati kita mau dimuridkan. Karena apa? Karena bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah satu hal yang menarik, bukanlah satu hal yang menyenangkan. Walaupun ya ketika kita mengikut Tuhan, ada tanda-tanda pertolongan dan penyertaan Tuhan yang menyertai perjalanan iman kita. Tapi itu bukanlah satu hal yang mudah. Karena apa? Karena kita dituntut atau kita hendak diajar menjadi seorang murid. Gak ada seorang murid yang namanya enak. Ya, datang ke sekolah, guru, ya kan, kerjain PR saya dong, kerjain tugas-tugas saya dong, jangan kasih ulangan dong. Gak ada yang seperti itu. Ya, kalau ada mungkin sekolahnya sendiri ya. Dan mungkin sekolah yang dibuat sama orang tuanya sendiri. Tapi pada umumnya tidak ada. Ya, murid mengikuti tahap demi tahap. Murid mengikuti tugas demi tugas harus dilalui. Ujian, ulangan harus dilalui. Nah, makanya saya katakan bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus bukanlah satu hal yang mudah. Karena kita akan menemukan tahap-tahap di mana kita harus menempatkan diri atau terus mengiring Tuhan menjadi seorang murid. Nah, lalu kita melihat mengapa Tuhan Yesus kok memberikan syarat untuk mengikut Tuhan, memberikan syarat pemuridan yang demikian, ya. Kok kayaknya nggak mudah-mudah banget ya mengikut Yesus dari kalimat-kalimat yang disampaikan. Mengapa demikian? Ya, ada beberapa alasan saya tulis di sini. Kenapa Tuhan Yesus memberikan syarat yang sedemikian tidak mudah untuk kita lalui ketika kita mengikut Tuhan. Ada alasan-alasannya. Yang pertama, alasan yang Tuhan berikan atau alasan Tuhan mengapa dia memberikan kita syarat-syarat yang tidak mudah. Karena Tuhan mau kita lebih mengasihi dia, ya. Kita mengasihi dia lebih dari apapun. Tuhan mau kita lebih mengasihi dia, Tuhan mau kita mengasihi dia lebih dari apapun. Kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-26, Alkitab mengatakan bahwa jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa, loh, katanya
Tuhan Yesus adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bahwa Allah itu kasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16 bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai bentuk kasihnya. Lalu kenapa ayat ini bertulis bahwa dikatakan membenci? Kenapa dikatakan kok harus memakai kata membenci? Kita melihat bahwa kata membenci dari ayat yang ke-26 yang kita baca terambil di dalam terjemahan Ibrani yang tertulis miseo. Yang artinya bukanlah satu ungkapan literal yang mengatakan bahwa saya benci kamu, saya benci dia dan lain sebagainya. Bukan. Tapi adalah satu perbandingan, ya, satu ungkapan perbandingan. Di mana yang menjadi fokusnya adalah komposisi kasih yang pertama dan utama. Jadi kita melihat mengapa Yesus memberikan syarat yang tidak mudah dalam mengiring Tuhan, dalam mengiring dan atau mengikuti Dia, karena Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Makanya di sini kita melihat bahwa dalam ayat ini sepertinya tertulis dengan komplit, ya. Bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Yesus mengatakan bahwa jangan sampai ada yang kita lebih kasih daripada Tuhan. Ini berbicara tentang komposisi kasih yang pertama dan utama, atau berbicara tentang prioritas. Bukan kita diberikan kelonggaran untuk tidak mengasihi yang disebutkan tadi, bukan, ya, tapi berbicara tentang bagaimana hati kita lebih berpaut kepada siapa. Tentu mengasihi bapak, ibu, istri, anak-anak, suami, ya, saudara laki-laki dan perempuan merupakan perintah Tuhan di dalam kasihilah sesamamu manusia. Tapi kita melihat ini berbicara tentang mana yang lebih prioritas di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, waktu Tuhan meminta anaknya yang tunggal. Anaknya yang dijanjikan sama Tuhan. Abraham harus menunggu 25 tahun. Dari umur 75, Abraham dikasih janji sama Tuhan. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kamu pergi keluar dari rumah bapamu. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Tapi padahal saat itu Abraham belum punya keturunan. Abraham menunggu selama 25 tahun. Dan di umur 100 Tuhan menyatakan janjinya dalam bentuk Ishak. Ishak lahir Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal 22 Tuhan berkata bahwa bawa anakmu Ishak untuk dikorbankan di Bukit Moria. Kita melihat bahwa apa yang dirasakan oleh Abraham. Loh, ini yang Tuhan janjikan, Ishak udah dapat, udah dikasih. Lalu Tuhan bilang bawa lagi jadi persembahan buat Tuhan. Gimana, ya? Baru Kejadian 20 diberikan Ishak, Kejadian 22 disuruh bawa untuk menjadi persembahan buat Tuhan. Tapi kita melihat bahwa di akhir pasal 22 dalam perikop tersebut, kita mengerti bahwa dari situlah keluar sebutan Yehova Jireh, Allah menyediakan. Karena apa? Karena Abraham terbukti kasihnya lebih besar kepada Tuhan daripada kepada anaknya yang Tuhan minta saat itu. Abraham mengerti bahwa ada janji Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang akan Tuhan berikan ketika Tuhan mengatakan firman seperti itu. Nah, demikian ketika Tuhan memberikan syarat-syarat, ya, untuk membenci dalam ayat yang ke-26 ini bukanlah untuk kita saling benci satu sama lain, tapi mengingatkan kita
Sama seperti Abraham, kepada siapa komposisi kasih kita yang lebih utama dan pertama? Yang manakah yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Seringkali di dalam kehidupan ini kita sering tertukar, ya. Buktinya setiap kita bangun pagi, mungkin Bapak Ibu Saudara yang usianya sudah cukup lanjut mungkin berbeda, ya. Tapi mungkin yang tahun 90-an ya mungkin seperti saya ini ya, seperti saya ketika bangun tidur melek mata, alarm berbunyi, apakah yang kita lakukan? Yang pertama kali kita cari adalah gadget, ya. Dari situ kita melihat ya, kita semakin menelisik di dalam diri kita. Apakah kita komposisi kasihnya yang utama dan pertama, apakah kepada Tuhan? Atau kita sibuk untuk, wah siapa nih yang balas status saya, yang komen di status saya, yang like, ya yang subscribe di channel saya dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan mengatakan hal ini supaya kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Yang kedua, Tuhan mengatakan hal atau syarat seperti itu supaya atau bertujuan agar kita memiliki kerelaan hati untuk diproses. Kita memiliki kerelaan hati untuk diproses. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara menyimak ya, dalam ayat ini tertulis dengan jelas, barang siapa, saya garis bawahi, tidak memikul salibnya. Salibnya, bukan salib Tuhan ya. Kalau memikul salib Yesus nggak ada yang kuat di antara kita. Salibnya, N-nya kecil. Artinya diri kita sendiri. Tapi seringkali kita melihat kok, wah kok dia enak ya, tetangga kita gitu. Atau orang terdekat kita, kok dia enak, kayaknya hidupnya enjoy gitu kan. Hidupnya gak ada susah. Kok saya malah gak ada senangnya gitu kan. Sehingga seringkali kita membuat kehidupan kita pengennya seperti orang tersebut. Dan itu keliru. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang barang siapa tidak memikul salibnya, ya artinya setiap dari kita punya salibnya masing-masing. Jadi jangan kita tertarik dengan salib orang lain. Karena belum tentu kita ditempatkan di posisi orang tersebut kita bisa atau kita berhasil. Contoh di dalam Alkitab, ya tokoh yang paling terkenal dalam struggle kehidupannya adalah Ayub. Apakah kita pengen punya salib seperti Ayub? Belum tentu bisa. Tapi Ayub bisa, karena itu salibnya yang diberikan Tuhan. Jadi walaupun mungkin ada yang berkata, oh saya pengennya jadi Abraham. Berkatnya kok banyak. Ya Tuhan setiap kali ngomong ke Abraham berkat terus, berkat terus. Apakah kita bisa jadi Abraham? Belum tentu. Ya, bergumul 25 tahun menanti janji Tuhan. Kata Tuhan, kamu akan kujadikan keturunanmu banyak, jadi bangsa yang besar. 25 tahun. Ya, 1/4 abad. Bisa kita menanti janji Tuhan? Belum tentu. Itu ceritanya, kisahnya Abraham. Salibnya Abraham. Jadi masing-masing dari kita, ya kita tujuan Tuhan berkata, atau persyaratan atau syarat-syarat yang Tuhan berikan, tujuannya adalah supaya kita punya kerelaan hati untuk diproses oleh Tuhan. Jadi salib kita, salib saya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kepada di sebelah kiri dan kanannya pun pasti berbeda. Sekalipun suami sendiri, sekalipun istri sendiri, sekalipun anak sendiri, punya salib yang berbeda. Jadi yang harus kita ambil adalah pikul
salib yang Tuhan beri. Lalu kita bisa mengikut Tuhan. Tanpa memikul salib, gak akan ada kalimat ayat selanjutnya. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau kita gak memikul salib, jangan harap langkah kedua kita bisa lakukan, mengikut Tuhan. Karena memikul salibnya aja gak bisa, apalagi ikut Tuhan. Menjadi orang Kristen, ya terjemahan Kristen terambil di dalam terjemahan Kristianos. Ya, Kristen memiliki terjemahan Kristianos. Mengikuti Tuhan langkah demi langkah secara presisi. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke pantai, jalan di pantai, pasti ada jejak-jejaknya. Nah itu Kristen, itu Kristianos. Mengikuti langkah demi langkah Tuhan secara presisi. Bisa. Ngikuti langkah sendiri aja belum tentu bisa kalau ngulang lagi. Ya kita jalan mungkin terus mundur suruh ngikuti jalan yang tadi belum tentu bisa. Ya, tapi karena Tuhan memampukan kita, ya, karena Roh Kudus menguatkan kita, kita bisa. Oleh karena itu kita mengambil inisiatif untuk memikul salib. Baru kita bisa mengikut Tuhan. Kita baru bisa mengerti apa arti mengikut Tuhan. Kalau kita pikul salib. Kalau kita bilang, wah gak maulah saya pikul salib berat. Pasti orang lain aja diwakilin. Gak bisa. Kalau kita gak pikul salib, gak bisa mengikut Tuhan. Karena kalau kalimat sebelumnya gak ada, gak bisa lompat ke kalimat setelahnya. Ya jadi ketika Tuhan memberikan kita syarat dalam mengiring Tuhan, itu artinya supaya kita punya kerelaan hati. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sedang mengalami struggle, ya, mengalami pergumulan kehidupan mungkin hari-hari ini. Kita semua bersyukur, ya, kita terima dengan kerelaan hati. Ya, karena dengan kerelaan hati untuk kita diproses, ya akan membuat kita cepat untuk mengakhiri atau menuju ke akhir proses itu. Proses kalau tidak dijalani nggak akan selesai. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak ya masih kecil TK terus langsung saya maunya langsung SMA. Seberapa besar uang Bapak Ibu Saudara pun nggak bakal bisa. Mungkin beli ijazahnya bisa. Tapi untuk pengetahuannya seperti anak SMA nggak bisa. Karena apa? Karena memang sudah dibuat tahap-tahapnya. Begitu juga proses kita mengiring Tuhan. Ya, ketika kita pertama kali kenal Tuhan menjadi jiwa baru, ya kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan tentang hal-hal yang ya seperti jiwa baru. Gak mungkin ketika jiwa baru langsung dikatakan kamu harus berpuasa 2 kali seminggu, bubar. Ya, mungkin sepanjang hidupnya gak pernah berpuasa, tapi kan diajar tahap demi tahap. Ya, diajar melihat tingkat pengiringan kita ya dengan keadaan kehidupan kita. Ya itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita betul-betul menjadi murid Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan kita persyaratan yang sedemikian? Karena Tuhan mau supaya kita tidak lagi terbelenggu. Dalam ayat yang ke-33, Tuhan mengatakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Seringkali tanpa kita sadari hal-hal yang kita miliki kalau kita tidak manage dengan baik, kita tidak jaga, tidak atur dengan baik, seringkali menjadi jerat atau belenggu dalam hidup kita. Contohnya adalah yang pertama di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-11b. Tentang harta kekayaan materi. Ayat itu mengatakan bahwa apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini disampaikan dalam firman Tuhan. Ya, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Karena apa? Karena dalam kitab Matius Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, enggak terbalik, ya. Buktinya apa? Saya bisa memberikan bukti.
Bapak Ibu Saudara ada yang membawa uang, tinggalkanlah di pintu gerbang belakang. 100.000 saja. Lalu Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini. Tunggu sampai ibadahnya selesai. Pikirannya apa bisa fokus? Atau mungkin bukan 100.000, dompetnya tinggal di depan. Di pintu gerbang belakang. Lalu beribadah di tempat ini. Apakah Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan? Bisa memuji Tuhan? Belum tentu. Ya. Ingat-ingat, waduh. Foto kekasih saya ada di belakang, di dompet. Terus diambil orang gimana? SIM, STNK, ATM, kartu kredit ada di dompet. Diambil orang bagaimana? Ya, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, makanya kalau kita tidak manage dengan baik, seringkali harta, ya ini contoh yang pertama, harta kekayaan seperti ya belenggu atau jerat dalam hidup kita. Buktinya ada banyak orang pede-pede aja, nggak beribadah, nggak berdoa, ya, tapi tetap buka toko. Pede-pede aja. Karena apa? Ya karena dia tanpa dia sadari bahwa harta dan kekayaan itu sudah menjadi belenggu di dalam hidupnya. Makanya ada sebutan, ada ungkapan yang berkata workaholic, ya. Pekerja keras sehingga tidak kenal waktu. Pergi pagi, pulang pagi. Tidak ingat berdoa, tidak ingat anak istri. Ya, kita melihat bahwa ini contoh yang pertama. Jangan sampai menjadi belenggu dalam hidup kita. Yang kedua, bicara tentang jabatan atau kedudukan. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16, ayat itu berkata bahwa setelah ia menjadi kuat, Raja Uzia, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini Raja Uzia. Setelah ia menjadi kuat, ya. Kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam 2 Tawarik 26 ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan menuliskan Raja Uzia ini sangat diberkati, ya. Tentara-tentaranya yang kuat, dengan hal-hal ya yang menjadi pertahanan di dalam kerajaannya begitu kuat. Kita melihat bahwa setelah dia jadi kuat, dia jadi tinggi hati. Setelah Tuhan berkati dengan begitu rupa, dia menjadi tinggi hati. Padahal dalam ayat sebelumnya Tuhan berkata bahwa hal semua yang tadi ya, yang menjadi berkat-berkat Uzia, yang menjadi kelebihan-kelebihan di dalam kerajaannya, diberikan Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi ayat yang ke-16 berkata bahwa setelah jadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ya, jabatan atau kedudukan. Perlu kita manage begitu rupa. Ya, seringkali ada banyak orang percaya, anak-anak Tuhan yang selagi muda berkata, nanti kalau Tuhan berkati saya akan jadi berkat buat Tuhan. Tapi setelah perjalanan kehidupan, diberkati Tuhan begitu rupa dalam pekerjaan, ya dalam jabatan, diangkat Tuhan, dipromosikan dan lain sebagainya. Tiba-tiba jadi lupa jam ibadah. Padahal jam ibadahnya nggak pernah ganti. Tapi kok lupa ya, tiba-tiba lupa. Ya. Ketika dipromosikan Tuhan, ya menjadi direktur, ya menjadi manajer, kok bisa jam ibadah langsung lupa. Ya. Ketika ditelepon sama Pak Gembala, oh iya Om, aduh saya lupa jam ibadahnya jam berapa ya. Tiba-tiba lupa. Ya. Jabatan dan kedudukan bisa menjadi belenggu. Dan yang ketiga, yang kita melihat bahwa selain harta, kekayaan, jabatan, dan kedudukan, ada juga nama besar. 1 Samuel 15 ayat yang ke-30, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saul udah habis berdosa, ya.
Ini sudah dibahas dalam minggu yang lalu. Ya, tentang ketidaktaatan Saul dalam menyerang bangsa Amalek. Tapi Saul berkata, dia sudah berdosa nih, sudah ditegur sama Nabi Tuhan, Nabi Samuel. Dia berkata apa? Tunjukkanlah ya hormatmu, ya, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Masih ada yang diagung-agungkan oleh Saul. Aku ini raja loh, ya. Kasih hormat kayak dikit, ya. Mungkin bahasa kasarnya gitu. Ayo pulang sama-sama. Ketemu tua-tua Israel. Kita adain kebaktian. Nama besar, ya. Seringkali nama besar juga menjadi jerat atau belenggu dalam kehidupan kita. Ya, contohnya kejayaan-kejayaan masa lalu seringkali menjadi belenggu dalam kehidupan kita. Seringkali kita menemukan orang-orang yang terjatuh ya atau tersandung karena pencobaan. Kita berkata tanpa sadar, dia kurang rajin gerejanya. Saya loh tinggal di situ udah puluhan tahun tapi nggak pernah tuh jatuh kayak gitu. Ya seringkali ya tanpa sadar kita suka ngomong kayak gitu. Kalau ada orang yang lagi jatuh, orang lagi tersandung karena ya masalah. Kita seringkali tanpa sadar berkata, dia kurang rajin berdoanya sih, ya puasanya kurang. Saya lu lewat situ udah puluhan tahun gak pernah tuh tergoda. Saya tuh puluhan tahun udah kerja di sini gak pernah tuh tergoda. Dia kurang ini sih, kurang rajin ibadahnya. Tanpa sadar, ya kita sedang mengagung-agungkan nama besar yang kita miliki. Kejayaan di masa lalu yang kita sudah perbuat. Nah, kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-33 ini Tuhan minta kita melepaskan segala sesuatu. Itu artinya ya supaya kita dikatakan dalam ayat 33 melepaskan dirinya dari segala miliknya. Itu berasal dari kata apotasomai, ya, artinya bahwa say goodbye kepada yang kita miliki. Artinya kita punya sesuatu tapi kita merasa diri seperti tidak pernah memiliki hal itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya mobil 1, 2, 3, ya, punya rumah 1, 2, 3. Tapi Bapak Ibu Saudara nggak pernah menganggap itu sebagai hal yang perlu disombongkan. Gak pernah menganggap itu sebagai hal yang perlu dibangga-banggakan. Sehingga kalau orang, wah kasihan ya dia naik motor, usahanya kurang keras. Karena orang itu punya mobil. Kalau itu namanya tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Memiliki tapi ya mengerti bahwa itu adalah berkat Tuhan, harus di-manage tapi tidak untuk disombongkan kepada yang lain. Itulah artinya melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kita melihat bahwa Tuhan mau atau Tuhan menghendaki kita tidak menjadi Kristen yang murahan, ya. Tuhan menghendaki kita tidak menjadi Kristen yang murahan. Apa artinya Kristen yang murahan? Kristen yang mudah terbelenggu dengan hal-hal yang tadi kita sama-sama mengerti, ya, dengan harta, dengan tahta, kedudukan, nama besar itu bisa membelenggu. Itu namanya Kristen yang murahan. Tapi kita mau menjadi Kristen yang enggak murahan, ya. Stop menjadi Kristen yang murahan. Kita akan melihat satu video untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sambil video berjalan, pemain musik bisa maju ke depan. Dia nggak mau pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia potong terus salibnya. Dia merasa bahwa salib yang diberikan Tuhan berat. Ngapain ngabot-ngaboti kalau bisa dipotong? Tapi sampai satu keadaan,
di mana orang lain dengan salibnya dapat terus berjalan, tapi dia nggak bisa. Ya, tanpa kita sadari, pergumulan kehidupan yang menjadi salib menolong kita melalui jurang yang terjal. Tapi orang yang menolak salib, ya, tidak mau pikul salib, akhirnya seperti orang ini. Dia tidak bisa sampai ke tahapan berikutnya karena dia merasa salib Tuhan terlalu berat. Dikurangi, dipotong hari demi hari. Sehingga dia tidak bisa sampai ke tahapan selanjutnya. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Dalam slide yang terakhir, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi pertanyaan kita bersama sebagai perenungan di akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Are you a fan or a follower? Apakah kita cuma ngefans sama Tuhan Yesus? Kita senang sama Tuhan, sama seperti orang yang senang dengan klub sepak bola. Atau kita betul-betul menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Menjadi pertanyaan kita bersama, perenungan kita bersama di pagi hari ini. Are you a fan or a follower? Apakah kita hanya pemuja-muja Tuhan karena kita senang apa yang Tuhan sudah buat, atau kita benar-benar mau jadi murid Tuhan, pengikut Tuhan, walaupun keadaannya gak enak, walaupun membuat kedangingan kita merasa tidak nyaman, tapi kita tetap mau iring Tuhan. Mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan Tuhan kepadamu Tuhan. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk Saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batin hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu menyembah, tersungkur
kami. Mari rasakan hadirat Tuhan. Takkan kami melepaskan-Mu Tuhan. Bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu serahkan. Harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Berjalan-Mu untuk katakan mengiring-Mu seumur hidup. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Berjalan-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu kami serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk katakan mengiring-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh inilah menjadi doa kami, permohonan kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan sesungguhnya, dengan segenap hati jiwa kami. Amin. Kami mau mengiring Engkau selama seumur hidup kami ya Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, Tuhan, tolong. kami tetap mau mengiring Engkau. Kami mau tetap mengiring Engkau, tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Ya, Engkau yang sudah menebus dosa kami, Engkau yang sudah mengampuni dosa kami. amin. Biarlah kami mengingat kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Supaya kami tetap kuat iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Di dalam ibadah kami, di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Amin, Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Kau kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam menghadapi apapun Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Tetapi kami tetap mengiring Engkau. Amin. Kami tetap mengasihi Engkau. Ya. Kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam ibadah kami, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih biar Terima Roh Kudus kasih, yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau pikul salib Tuhan. Kami mau bersama Engkau di dalam Amin, kami mengiring Tuhan. Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami berdoa Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau tahu setiap anak-anak-Mu Amin. yang sudah datang kepada Tuhan. Yang datang dengan berbeban berat. Yang datang dengan kesukaran, kesulitan dalam kesakitan Tuhan. Tuhan, tolong. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kekuatan Amin. iman.
Dengan kekuatan iman kami kepada Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Amin. Dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah hadir. Ya. Dan firman-Mu yang sedia akan meteraikan dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami Haleluya. memuji kebesaran-Mu. Mari nyanyi lagu ini. Kami memuji. Haleluya. Kami tinggikan pemelihara, penjaga, pelindung kami yang heran. Bahkan Engkaulah penolong dan Tuhan yang hidup. Terima kasih buat hadir-Mu. Dan kami percaya tiap-tiap pribadi yang sudah datang beribadah pagi ini. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap pribadi. Tiap-tiap keluarga dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam perencanaan, dan apapun juga. Kiranya Engkau memberkati setiap umat tebusan yang sedang beribadah melalui online maupun di tempat ini. Dan apabila sebentar kami pulang, Engkau beserta. Terima kasih Tuhan, terus beri kami sehat, kuat, lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.